Perkenalkan, nama saya adalah Kun Heri Susanto. Saya mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023. Kali ini saya akan membahas tentang guru kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan tugas dari etika dan profesional guru mulai dari diri. Saya teringat dengan masa lalu ketika duduk di SMP maupun di SMK. Ada beberapa guru yang menggunakan metode atau model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi saya tidak terpaku pada menghafal, tapi memang benar-benar terlibat seperti permainan dan rasanya sangat seru. Tentunya itu akan berpengaruh pada tingkat pemahaman siswa. Ketika siswa itu senang, maka tentunya materi yang akan disampaikan juga akan masuk. Ini menurut saya pandangan mengubah pendidikan itu lebih baik daripada masa-masa sebelum saya, yaitu masa-masa di era tahun 70 ataupun 80. Untuk saat ini mungkin akan lebih ditekankan bahwa guru harus kreatif dan inovatif. Ini tentunya mengingat era di mana masa Indonesia emas itu akan diwujudkan tahun 2045. Saya teringat dengan masa lalu ketika duduk di SMP maupun di SMK. Ada beberapa guru yang menggunakan metode atau model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi saya tidak terpaku pada menghafal, tapi memang benar-benar terlibat seperti permainan dan rasanya sangat seru. Tentunya itu akan berpengaruh pada tingkat pemahaman siswa. Ketika siswa itu senang, maka tentunya materi yang akan disampaikan juga akan masuk. Ini menurut saya pandangan mengubah pendidikan itu lebih baik. Ketika guru itu melakukan penyampaian kreatif dan inovatif, maka tentunya pembelajaran itu akan lebih menarik. Contoh saja simpel, matematika ya. Ketika matematika disuruh menghafal rumus, terus habis itu menulis di papan, menulis di buku, maka tentunya akan membosankan. Tapi ketika guru itu kreatif dan inovatif, bisa membuat yang bosan itu lebih menarik. Contohnya dengan cara permainan. Mungkin bisa dengan menggunakan puzzle di depan kelasnya, mungkin bisa menggunakan cara-cara yang seru, mungkin harus bergilir, yang jawabnya salah harus menunjuk temannya yang bisa meminta bantuan ataupun bagaimana. Itulah cara guru kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Menurut saya itu sangat penting, membangkitkan minat dan memotivasi siswa. Menurut saya kreatif dan inovatif seorang guru itu dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Contoh sederhananya adalah di SD. Ada seorang guru yang menggunakan perkalian, jadi dihitung di papan itu ditulis ini langkah-langkahnya. Dan tapi ketika di les-lesan atau di privat itu diberikan contoh yang sangat simpel, yaitu perkalian sekian dengan sekian dan hasilnya pun sama dengan yang metode-metode sangat konvensional. Nah, itu adalah cara-cara guru dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Ya. Atau mungkin dampak kreatif dan inovatif seorang guru dalam meningkatkan pemecahan masalah. Nah, seperti itu salah satu contoh sederhananya. Saya mengukur tingkat kreativitas seorang guru itu dari bagaimana cara mereka menyampaikan materinya. Semakin mereka menyampaikan dengan cara yang menarik dan menyenangkan, tentunya itu saya anggap sebagai kreativitas yang sangat tinggi. Ini tidak hanya tentang gimana caranya guru menggunakan teknologi saja, tapi dengan cara menggunakan metode atau model pembelajaran yang menarik. Tentu akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan inovatif. Tentang teknologi, jelas kalau teknologi tentunya bisa melibatkan seluruh siswa, bahkan dalam satu kelas tentunya, tidak hanya satu ataupun dua. Contohnya adalah aplikasi Quizzes, itu bisa melibatkan seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya yaitu pembelajarannya lebih menarik saja kalau menurut
pertanyaan nomor 6 ya. Jadi pertanyaan nomor 6 saya simpulkan ketika guru bisa menggunakan teknologi, tentunya pembelajarannya akan lebih menarik. Ya pasti, saya jawabnya seperti itu. Karena guru yang kreatif dan inovatif itu memberikan pemecahan yang konkret, pemecahan yang lebih kompleks. Ada beberapa guru yang memang saya kenal waktu SMP, yaitu guru matematika memang sangat kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi. Solusinya ya tidak hanya menulis di papan, menghafal rumus, tidak, tapi kita eh, experiential learning atau pembelajaran langsung seperti itu. Bagaimana cara mengukur geometri, contohnya seperti itu. Salah satu studi kasusnya yang saya ingat adalah menghitung ukuran taman waktu itu ya. Nah, itu membantu siswa dalam memecahkan masalah. Ketika guru itu konvensional, maka dihadapkan seperti gambar. Nah, gambar di papan itu sangat membosankan. Makanya guru kreativitasnya waktu SMP saya dulu itu adalah kita terjun menemukan sesuatu bangunan, kita hitung yang bisa-bisa saja. Contohnya seperti taman. Terus apalagi lingkaran di pohon. Nah, seperti itu bisa. Ini berkaitan dengan potensi ya. Kalau potensi ini berkesinambungan dengan kemauan seorang guru untuk mempelajari hal-hal yang baru. Contoh saja seperti teknologi. Saya sangat terbuka sekali. Ada guru yang mau sharing dengan teknologi yang baru, saya akan mendengarkan, bahkan saya kepo-kepo tentang hal itu. Ataupun dengan metode pembelajaran yang menarik, model-model pembelajaran interaktif dan inovatif, tentu saya juga akan kepo seperti itu ya. Langkah yang saya ambil tentu yaitu sharing dengan rekan sejawat. Yang pertama adalah itu. Yang kedua adalah saya akan mencari informasi di media sosial, entah di YouTube ataupun di PMM ataupun di TikTok yang paling sering viral itu ya. Terus yang ketiga adalah di komunitas-komunitas guru, itu biasanya akan sharing-sharing tentang model-model atau tips-tips cara mengajar yang baik nih. Atau mungkin biasa disebut dengan grup KKG. Oke, itu saja tentang mulai dari diri dari topik 7 etika dan profesional guru di mata kuliah ini. Sekian, jika ada jawaban yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.